Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jazakillah Ida tadi yang sudah memperkenalkan ya. Jazakillah kepada adik-adik semuanya atas kehadirannya di acara kajian Ramadan asik ya, yang ketiga. Jadi sudah yang kemarin yang kedua. Nah, kenapa kita harus membahas tentang kesehatan reproduksi wanita gitu ya. Jadi kan dikatakan bahwa kita tahu ada sebuah kata hikmah yang mengatakan bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya gitu ya, atau kita ketahui bahwa peran ibu ya, peran seorang wanita adalah sangat besar untuk melahirkan generasi-generasi penerus Islam gitu ya. Oke. Menjaga kesehatan reproduksi wanita ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topik bahasannya, nah di sini saya sampaikan, punten ini masih 3 ya. Ada beberapa sebenarnya topik utama ketika kita membicarakan tentang kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama itu adalah yang harus diketahui dahulu adalah mengenai anatomi. Bagaimana sih bentuk dari organ reproduksi wanita itu gitu ya, apa saja sih yang termasuk organ reproduksi wanita. Kemudian pokok bahasan kedua yang juga harus dipahami oleh kalian ya nanti tentunya terkait dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan menstruasi dan juga bagaimana kehamilan bisa terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait beberapa penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Baru yang keempat menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, ini adalah 4 pokok bahasan yang biasanya dibahas dalam kesehatan reproduksi. Hanya saja mungkin di kesempatan kali ini kita belum bisa membahas semuanya ya. Nanti ada beberapa hal yang tidak saya bahas ya. Oke. Nah, terkait yang pertama adalah anatomi organ reproduksi. Nah, apakah ada yang dari medis ini? Kalau yang dari medis, dari apakah itu biologi ataupun dari kedokteran biasanya sudah familiar ya dengan gambar seperti ini. Nah, ini adalah gambaran anatomi ya, skema anatomi dari organ reproduksi wanita ya. Nah, di organ reproduksi wanita itu kita ketahui, jadi jangan kita pikir cuma sekedar yang namanya organ reproduksi itu yang di bawah aja nih ya, ini ada daerah vagina ini ya. Nah, ternyata di dalam perut kita, di dalam abdomen itu banyak komponen organ-organ yang lain. Apa saja itu? Yang pertama kita bisa menjumpai adalah 2 buah indung telur atau ovarium ya, di mana indung telur atau ovarium inilah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sel-sel telur gitu ya. Dan secara bergantian indung telur ini akan mengeluarkan sel telur setiap bulannya, setiap 1 kali siklus haid gitu ya. Kemudian setelah indung telur di sini kita menjumpai ada semacam saluran ya, saluran yang kita sebut dengan tuba falopi atau saluran indung telur. Nah, di mana saluran indung telur ini nanti dia akan menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium untuk kemudian masuk ke salurannya ya. Kemudian masuk nanti akhirnya ke dalam rahim gitu ya. Nah, ini rahim atau dikenal dengan istilah medisnya uterus ya. Kemudian di sini uterus yang kalau dalam keadaan normal ya adik-adik itu besarnya hanya sebesar buah alpukat ya, buah alpukat yang kecil gitu ya, itu dalam kondisi yang kalian gitu ya, belum masih masa remaja ya, itu sebesar alpukat. Kemudian setelah dari uterus ini nanti ke bawahnya di sini ada leher rahim ya, leher rahim. Nah, di leher rahim ini nanti sering terjadi beberapa kelainan terutama terkait dengan terbentuknya tumor. Baru setelah uterus, nanti setelah serviks atau leher rahim, baru nanti di bagian bawah ini adalah
vagina. Ini adalah rongga vagina, ya. Nah, ini adalah gambaran dari anatomi organ reproduksi wanita. Nah, kita lihat dari gambaran sampingnya ya. Kalau kita lihat dari samping, gimana sih gambarannya gitu ya. Nah, gambarannya kalau kita lihat gambarnya dari samping, ini dia tadi rongga vagina ya, ini vagina. Kemudian ini dia serviks ya atau leher rahim, baru ini dia rahimnya atau uterus ya. Yang tadi saya katakan sebesar buah alpukat. Kemudian di kiri kanannya nanti ada saluran indung telur dan juga indung telur atau ovarium. Nah, di sini kita bisa melihat besarnya rahim atau uterus itu hanya sebesar buah alpukat. Coba dibayangkan ya, dia dilapisi oleh otot-otot. Ini otot ya, otot. Nah, ini dalam kondisi tidak ada kehamilan ya. Nah, apabila nanti terjadi kehamilan, ini akan terisi ya, di sini akan terjadi pertumbuhan janin ya, mulai dari kecil kemudian membesar sampai bisa mencapai misalkan 3 kilo, 4 kilo gitu anaknya ya, beserta dengan cairan ketubannya. Nah, ini nanti makanya pertumbuhan dari si rahim ini dia tumbuh menonjol ke arah depan di sini ya. Nah, di sini nanti makanya kan semakin lama nanti semakin tua usia kehamilan, maka nanti dia juga akan semakin naik gitu ya, semakin naik sampai nanti misalkan kita lihat ibu-ibu yang sudah hamil 9 bulan, dia akan kita lihat misalkan sampai mencapai daerah di bawah dada gitu ya, artinya pembesaran rahimnya sudah cukup besar gitu ya. Karena apa? Karena menampung dari si janin dan juga komponen-komponen dari kehamilan tersebut. Nah, inilah dia bagaimana anatomi organ reproduksi tersebut ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini dia vagina. Di sini ada vagina. Di sini ada kandung kemih, tempat saluran kita buang air kecil ya. Kemudian di bagian belakang ada anus, tempat saluran kita buang air besar, ya, mengeluarkan proses pencernaan dari usus, nih usus, ya. Nah, jadi pada wanita itu kan dia memiliki 3 saluran, ya, 3 saluran. Yang paling depan itu ada namanya uretra atau tempat keluar buang air kecil, saluran kemih. Baru di bagian tengah ada vagina. Baru di bagian belakang ada anus gitu ya, jadi harus tahu gitu ya. Nah, kalau untuk uretra dan juga vagina, dia ini berada di dalam satu tempat yang berdekatan ya, di dalam yang kita sebut dengan bibir kemaluan ya. Nah, di sini dia ya. Nah, makanya dalam hal ini kan dikatakan ya, sering misalkan kita harus menjaga kebersihan daerah kemaluan kita, karena apa? Karena dikhawatirkan misalkan ketika tidak bersih, ketika kita buang air kecil, kemudian misalkan tidak istinja gitu ya pada orang-orang tertentu, itu dikhawatirkan dia bisa menyebabkan juga terjadinya infeksi ke arah vagina, ke saluran reproduksi. Begitu juga dengan misalkan yang keluar dari daerah anus, ketika kita misalkan seseorang tidak bersih gitu ya dalam membersihkannya, bisa jadi kotoran yang ada ini misalkan akhirnya menjadi tempat tumbuhnya bakteri, kemudian nanti bisa mengarah ke arah vagina dan juga akhirnya menyebabkan kegangguan penyakit pada saluran reproduksi gitu ya. Makanya nanti juga terkait dengan misalkan istinja ya, cebok ya, membersihkan ketika kita buang air, itu kita harus membiasakan airnya harus dari depan gitu ya, dari depan ke belakang gitu. Jangan misalkan kita buang air besar gitu ya, kemudian kita buang air besarnya airnya dari belakang, sehingga bisa jadi ada sebagian yang mengarah ke depan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi airnya dari depan dan kita juga memastikan benar-benar bersih sehingga tidak ada sisa dari kotoran yang keluar dari anus ini, misalkan tersisa sedikit aja gitu ya, jadi tempat tumbuh kuman, kemudian bisa menginfeksi daerah
saluran reproduksi atau juga daerah saluran kemih gitu ya. Makanya nanti akan muncul gangguan-gangguan terkait saluran tersebut ya.